uang, teman-teman. Kalau di bank kan teman-teman teller ketika akhir hari kan duitnya dikumpulkanlah dalam satu ruang gitu ya. Nah, di situ biasanya juga ada apa namanya, ada kuncinya gitu ya. Nah, biasanya itu ada dua yang bisa buka. Dua itu artinya adalah bersama-sama harus ada di situ untuk bisa membuka pintu keluis gitu ya di bank itu ya. Brankas lah istilahnya begitu ya. Jadi biasanya adalah kepala cabang dan head teller misalnya begitu, atau siapa yang diberikan kewenangan. Tujuannya apa teman-teman? Supaya namanya di brankas yang duitnya apa namanya banyak gitu ya, kalau diberikan kepada satu orang gitu ya, mungkin satu saat tidak ada yang punya niat gitu ya, tetapi kalau pas ada sesuatu gitu ya, ada pas kondisi tertentu bisa jadi dia kilaf gitu ya, itu bisa ngambil duit gitu. Nah, tujuannya itu adalah dengan dua orang bersama tadi adalah supaya ketika orang membuka brankas ada saksinya atau ada siapa yang ada di situ yang bersama-sama gitu. Jadi ini salah satu kontrol namanya dual kontrol, itu melibatkan dua orang atau dua pihak secara bersama-sama. Itu ya teman-teman. Oke, dual kontrol. Yang kedua adalah maker checker. Maker checker itu yang bentuk dari kontrol di mana melibatkan dua orang juga gitu ya, karena biasanya ada dua orang gitu ya, atau dua pihak gitu ya. Tapi secara berlapis, artinya tidak barengan tetapi sekuensial gitu ya. Sekuensial artinya contohnya adalah di sini adalah supervisi atau atasan gitu ya. Artinya gini, misalnya ada orang yang atau pegawai yang membuat namanya analisa kredit gitu ya, analisa kredit. Nah, setelah si pegawainya tersebut biasanya nanti akan diberikan kepada atasannya gitu ya, diberikan oleh atasannya untuk dilakukan cek, untuk dilakukan verifikasi atau dilakukan mungkin mana yang salah gitu ya. Sebelum hasil analisa itu diberikan kepada pimpinan cabang gitu ya, atau pimpinan unit gitu ya, untuk diputus kreditnya. Jadi ada dua orang pelapis. Atau contohnya adalah misalnya report gitu ya. Ketika satu orang membuat report, biasanya nanti ada pihak lain yang melakukan istilahnya checking, apakah datanya sudah benar, apakah datanya sudah oke apa tidak gitu. Jadi itu namanya maker checker. Itu ya teman-teman. Yang ketiga terkait dengan apa namanya bentuk dari kontrol, itu ada namanya segregation of duty. Jadi apa namanya ada pemisahan tugas supaya terjadi check and balance gitu ya. Contohnya adalah kalau misalnya apa ya, di bank itu yang membuat kebijakan sama yang melakukan itu harus orang yang berbeda. Gitu ya teman-teman. Artinya ya siapa yang membuat aturan jangan yang melakukan. Kalau dia yang melakukan, dia yang membuat aturan, ya rusaklah ya teman-teman. Artinya dia membuat sesuka-sukanya, nanti tinggal dilaksanakan. Tetapi segregation of duty adalah tugasnya ya memang dipisah supaya ada check and balance di situ. Atau yang paling mudah adalah misalnya di kredit juga ada tuh misalnya gitu ya, yang memutus kredit sama yang transfer duit ke nasabah gitu ya, atau mendisburse ke duitnya ke nasabah pasti akan berbeda gitu ya. Nah, contohnya ketika yang memutus kredit gitu ya, oh si Beno bisa mendapatkan kredit dengan syarat 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti ketika duitnya yang sudah disetujui tadi ditransfer ke si Beno gitu ya, si bagian disbursement atau di bagian yang mentransfer nanti, dia akan melihat nih, tadi kan ada syaratnya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, syaratnya sudah dipenuhi belum sebelum duitnya ditransfer gitu ya. Nah, itu segregation of duty. Jadi pemisahan tugas supaya ada check and balance gitu. Nah, yang keempat adalah verification
against independent source. Jadi verifikasi ini adalah membandingkan satu output dengan sumber yang independen gitu ya. Contohnya gitu ya. Contohnya misalnya kalau ada nasabah gitu ya, nasabah bank atau nasabah kredit gitu ya, menyampaikan Pak gitu ya, ini data apa namanya, data di saya gitu ya. Misalnya di data di saya yang calon nasabah tadi yang menyampaikan datanya ini. Nah, biasanya bank akan melakukan verifikasi itu dengan apa? Dengan membandingkan dengan sumber yang lain. Bisa dengan misalnya kalau memang yang disampaikan itu adalah data yang istilahnya verifikasinya ada di istilahnya bisa dilihat di internet gitu ya, misalnya gitu ya, itu bisa dijadikan. Atau bisa jadi dengan asosiasi gitu ya, asosiasi misalnya dia bilang, oh saya adalah calon, saya membuka peternakan ayam Pak gitu ya, membuka peternakan ayam. Oh saya dalam 1 bulan ayam-ayam saya bisa istilahnya menghasilkan misalnya 50.000 telur misalnya gitu ya teman-teman. Nah, biasanya akan kita cek ini benar nggak sih orang ini, selain tadi ada on the spot gitu ya, melihat apakah di apa namanya di tempat usahanya itu benar ada. Biasanya kita juga melihat nih, mungkin kita ke asosiasi misalnya ya, ke asosiasi peternak ayam atau asosiasi petelur apa penjual telur gitu ya. Kita akan lihat si Beno ini apakah memang pemain sih gitu ya, pemain apakah memang di dalam komunitas itu ada gitu ya, apakah benar produksinya sekian gitu ya, begitu teman-teman. Atau bisa jadi kalau kalau misalnya terkait dengan data-data yang ada, kita bisa melihat dari data-data yang ada di internet. Bisa jadi juga asosiasinya gitu ya, tapi data-data itu ada di dalam portalnya, misalnya Departemen Perdagangan atau Departemen Perindustrian gitu ya. Jadi kita bisa melakukan verifikasi dengan data-data yang ada di luar gitu ya. Istilahnya independen, artinya bukan punya atau data dari nasabah kita telan mentah-mentah gitu ya, tetapi kita bisa istilahnya verifikasikan. Gitu ya teman-teman, ini kayaknya soalnya juga ada banyak yang keluar ini, jadi jenis-jenis kontrol seperti ini ada 2 kontrol, maker-checker, segregation of duty, dan verification against independent gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan di sini sebelum saya lanjut? Nggak ada teman-teman? Nggak ada ya, oke, saya lanjut. Oke, bentar. Nah, kemudian teman-teman, kalau tadi ada jenis-jenis kontrol gitu ya, apa namanya tadi, tipenya ya, tipe atau prinsip kontrolnya itu seperti itu, prinsip kontrolnya ya. Jadi ada 2 kontrol, maker checker, segregation of duty, dan verification, itu prinsip kontrolnya. Nah, sebenarnya kalau dari jenis kontrolnya itu ada 3 teman-teman. Istilahnya gini, dalam mengelola risiko itu, risiko operasional, ada yang namanya preventive control. Preventive control itu apa? Kontrol yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan. Jadi sebelum gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya detective control, yaitu kontrol yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi. Jadi namanya detektif itu mendeteksi adanya potensi masalah gitu ya. Nah, terus kemudian kontrol yang ketiga adalah korektif gitu ya. Tujuannya apa? Kalau sudah kejadian, nah kontrol yang tadi ada, yang bermasalah tadi harus kita perbaiki. Itulah namanya corrective control gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya, dalam proses ini, dalam proses manajemen risiko operasional teman-teman, 3 ini biasanya akan kita gunakan sesuai dengan kondisinya gitu ya.
kayak preventive control yang tadi Mbak Raisa juga Mbak itu juga tanyakan gitu ya. Jadi ya ini nanti contohnya ada ya di belakang ya. Jadi sebelum itu terjadi kita ada nih preventifnya gitu. Terus kemudian indikatornya apa gitu. Kemudian kalau corrective control ini lebih ke teman-teman ya yang paling bawah ini corrective control ini. Ini sebenarnya lebih ke arah sudah terjadi gitu ya. Si pegawai sudah melakukan apa yang menjadi atau menjadi tugasnya atau yang ada di dalam prosedur gitu ya sesuai dengan prosedurnya. Tetapi memang prosedurnya sendiri kurang clear gitu ya atau masih abu-abu gitu ya dari aturannya itu masih kayaknya tidak clear gitu ya. Nah, biasanya disinilah terjadi corrective control artinya memperbaiki yang sudah ada terus kemudian sistemnya bukan sistemnya prosedurnya itu yang nanti juga akan dilakukan koreksi. Gitu teman-teman. Oke, ada yang bertanya teman-teman terkait dengan prinsip kontrol dan juga jenis kontrol? Kebayang ya teman-teman? Mungkin udah kebayang ya, jadi bentuknya apa, mungkin dari istilahnya mungkin teman-teman juga udah ya bisa ditebak lah gitu ya. Oke, nggak ada ya teman-teman? Oke, saya lanjut. Nah, mungkin apa namanya, sebagai ini aja. Ini ada 3 nih teman-teman. Coba ada yang bisa bantu saya, mungkin yang kira-kira ini preventif atau korektif gitu, teman-teman. Ada yang mau volunteer? Ayo, teman-teman. Saya izin jawab, Pak. Boleh, silakan. Untuk yang kasus pertama ini karena disebutkan kalau IT departemen segera melakukan perbaikan atas error, ini merupakan tindakan korektif, Pak. Korektif, oke, benar ya. Oke, yang kedua? Saya izin jawab, Pak. Saya izin Boleh. jawab, Pak. Oke, siapa dulu nih? Silakan. Korektif. Yang kedua Boleh tadi Mbak saya, siapa? Silakan Mbak. Rania, Pak. Oke, Baik, ya Mbak Rania. Untuk yang kedua itu preventif, Pak. Preventif karena Dia itu mencegah untuk meminimalisasi potensi risiko operasional terkait pengadaan. Jadi belum terjadi gitu, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Rania. Yang ketiga ada yang mau volunteer lagi? Ayo teman-teman. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Silakan Mas. Saya coba. Oh, baik, Pak. Untuk itu cenderung ke preventif, Pak, karena upaya mitigasi. Oke, ya benar. Iya, preventif. Terima kasih Mas. Jadi teman-teman, jadi saya ini cuma buat ini aja ya, ngecek aja. Jadi pemahaman teman-teman ini memang sebenarnya nggak susah gitu. Jadi dari beberapa case ini kita bisa ngelihat lah kira-kira memang jenis kontrol ini seperti apa gitu. Jadi ini ada preventif, ada korektif. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman untuk materinya gitu ya. Oke, nah ini saya sekarang akan masuk ke operational risk framework gitu ya. Ini mungkin materi yang terakhir, tapi mungkin dalam mungkin nggak ada 1 jam nanti bisa kita selesaikan lah ya. Gitu. Jadi ini teman-teman. Nah ini yang apa namanya yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi di Bank Mandiri gitu ya, di Bank Mandiri ini dalam melakukan manajemen risiko operasional gitu ya. Itu seperti apa sih cara berpikirnya, bagaimana sih framework-nya gitu ya, terkait dengan manajemen risiko operasional gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau dari segitiga ini kita bisa melihat ya bahwa yang menjadi fondasi atau menjadi alas atau menjadi basic dari manajemen risiko operasional ini adalah bagaimana
setiap pegawai di Bank Mandiri ini mempunyai risk culture dan continuing learning, gitu ya. Jadi continuous learning dan risk culture ini menjadi istilahnya dasar bagi pegawai, gitu ya. Kenapa, gitu ya? Karena gini, kalau kita atau dalam satu organisasi, gitu ya, dalam satu organisasi itu sudah memahami culture-nya di dalam satu organisasi tersebut, ini akan mudah, teman-teman, lebih membuat satu organisasi itu berpikir mengenai hal yang sama, gitu ya. Jadi ini merupakan pondasinya, teman-teman. Jadi di sini bahwa peran aktif dari seluruh teman-teman di Bank Mandiri, gitu ya. Artinya setiap orang, artinya setiap pegawai itu mempunyai proporsi peran yang berbeda-beda, tetapi semuanya mempunyai peran dalam risiko manajemen. Kalau tadi kita belajar di depan ya, kita terkait dengan itu bisa terjadi di siapa sih, gitu ya. Bisa terjadi di saya sendiri, bisa terjadi di atasan. Nah, makanya setiap orang di Bank Mandiri ini selalu diberikan awareness terkait dengan risk culture-nya, gitu ya. Jadi memang ini merupakan basic, gitu ya, teman-teman. Karena apa? Karena untuk membangun budaya sadar risiko, membangun budaya terkait dengan tanggap risiko, gitu ya. Tanggap risiko itu artinya kalau ada risiko, kemudian ada kejadian, saya harus ngapain? Saya harus melakukan apa? Saya harus bertindak apa? Itu sudah terus digaungkan, terus diberikan sehingga seluruh pegawai itu aware, gitu, bahwa ketika ada sesuatu saya harus melakukan ini. Saya harus misalnya risk ke atasan saya harus lapor ke siapa. Itu, teman-teman. Jadi ini merupakan fondasinya, gitu ya. Terus kemudian nanti ada di atasnya lagi ada organisasi. Organisasi ini maksudnya adalah di dalam struktur organisasi secara organisasinya, gitu ya, maupun dari sistem fungsinya ya, fungsi organisasinya itu sudah mempunyai fondasi atau siapa melakukan apa, unit ini melakukan manage bagian apa, gitu. Jadi sudah istilahnya sudah dipetakan, gitu ya, sehingga bahwa secara organisasi kontrolnya sudah berlapis, kontrolnya sudah ada yang melakukan, kontrolnya sudah ada yang istilahnya melakukan monitoring, gitu ya. Terus kontrolnya atau tindak lanjutnya siapa yang harus harus melakukan, gitu ya. Siapa yang menemani, gitu ya. Itu ada di dalam organisasi. Nah, ini adalah istilahnya kalau dalam framework Bank Mandiri ini terkait dengan risiko operasional menjadi istilahnya landasan berikutnya dari risk culture, gitu. Jadi intinya setelah semua orang paham, gitu ya, semua orang paham perannya apa, selalu belajar terhadap kondisi risiko di dia dan di sekitarnya. Secara organisasi pun juga sudah disusun sehingga orang yang sudah mempunyai mindset istilahnya teradop dengan prosedur, dengan organisasi, fungsi organisasi, sehingga dia lebih enak lagi, gitu ya. Itu, teman-teman. Nah, di atasnya lagi, nah itu ada namanya operational risk management system. Kalau kita biasanya nyebutnya tools-tools yang ada di risiko operasional. Nah, kita ada beberapa tools di sini, ada namanya KI, ada namanya KI itu mungkin dari sebelah kiri dulu ya, dari sebelah sini ada namanya RCSA, gitu ya. Itu adalah risk and control self assessment. Sini ya, teman-teman. Nah, ini nanti kita coba bahas sedikit ya. Terus kemudian ada yang namanya key indicator. Ini untuk mendeteksi dan
memantau. Ini yang mungkin tadi yang Mbak Raina tanyakan gitu ya. Nah ini Mbak, jadi kita ada namanya key indicator terhadap beberapa nanti gini. Ketika kita sudah bisa mendeteksi atau bisa mengidentifikasikan risiko. Nah, kemudian nanti kita akan punya ukuran-ukuran terkait dengan risiko tersebut. Nah, di key indicator inilah kita akan bisa mendeteksi atau memantau terkait dengan risiko-risiko operasionalnya gitu. Itu Mbak Raisa ya, gitu. Nanti coba kita di slide berikutnya ada kira-kira contohnya seperti apa supaya memudahkan gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada namanya issue dan action management. Nah, apa? Tadi kalau ini sudah bisa teridentifikasi, terus ini kita bisa deteksi. Nah, ketika dideteksi ada masalah, kemudian harus ada tindak lanjut, ini kita masuk ke issue and action management. Jadi, apa isunya, apa actionnya, atau follow up yang harus dilakukan, siapa yang memantau, itu ada di sini, di issue dan action management. Sehingga kalau di sini ada risiko, kita deteksi ada permasalahan, sudah ditindaklanjuti, diharapkan bahwa risiko-risiko yang tadi kemungkinan terjadi atau mendekati ke arah yang mengkhawatirkan, itu kita bisa reduce lagi atau kita bisa hilangkan. Itu. Nah, kemudian ada yang namanya LED atau Loss Event Database. Namanya juga loss ya, loss event itu. Artinya tadi kan kita sempat di awal membicarakan bahwa di risiko operasional kita bisa ada namanya impact yang berbentuk financial maupun yang berbentuk non-financial itu ya. Jadi loss event database ini untuk mencatat semuanya teman-teman, termasuk yang non-financial pun biasanya juga dicantumkan di situ. Intinya adalah kejadian apa, terus kemungkinan loss-nya, misalnya ada loss-nya seperti ini, tetapi dari loss-nya ternyata tidak jadi, atau telah ditutup, atau telah dimitigasi sehingga tidak ada loss-nya gitu. Tapi di sini juga sebagian besar adalah data-data terkait dengan loss Bank Mandiri. Loss-nya ini juga berbentuk rupiah teman-teman, atau berbentuk mata uang lah, biasanya rupiah atau dolar, tapi biasanya kalau dolar juga akan dirupiahkan, sehingga berapa sih risiko terhadap satu kejadian tertentu itu, berapa kerugiannya, apakah jutaan atau miliaran atau cuma ratusan ribu gitu, tapi itu ditulis sebagai database. Tujuannya apa teman-teman? Nah, kaitannya nanti teman-teman bahwa LED ini, data-data loss event database, nanti juga akan dimasukkan ke dalam reporting ini. Reporting khususnya untuk reporting ke regulator, ke OJK. Karena tadi yang di depan ya saya sempat menyampaikan juga ada SE-nya gitu ya, SE OJK gitu ya. Nanti bank akan setiap 3 bulan itu menyampaikan risiko operasional risknya kepada OJK, gitu ya, bersama dengan risiko-risiko yang lain, gitu ya. Jadi kalau di tingkat kesehatan bank, gitu ya, itu bank akan menyampaikan ada risiko-risiko bank itu apa, gitu ya, ada 8 itu atau 10 di Bank Mandiri. Kira-kira nilainya berapa, asesmennya berapa terhadap risiko tersebut. Jadi termasuk di sini data-data ini nanti juga akan masuk untuk menghitung atau menyampaikan reporting terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di Bank Mandiri. Loss event ini pun juga nanti akan masuk ke dalam perhitungan yang di sini, di tengah ini teman-teman, capital modeling. Jadi di perbankan teman-teman itu ada yang namanya capital adequacy ratio. Teman-teman udah ada yang memberikan ya capital adequacy ratio, apakah sudah ada?
paham mengenai CAR? Teman-teman, apakah kemarin ada yang menyampaikan Sudah, selama Bapak. beberapa hari ini? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Oh, maaf, berarti salah ya. Oke, jadi gini, bank itu kan harus mempunyai kecukupan modal ya, istilahnya begitu, kecukupan modal, capital adequacy ratio. Nah, kecukupan modal itu kalau di bank itu menjadi salah satu ukuran yang cukup krusial gitu ya. Kalau CAR-nya misalnya di bawah 5 gitu ya, atau di bawah, di bawah 8 gitu ya, itu nanti akan masuk ke istilahnya perawatan dari OJK gitu teman-teman. Nah, kaitannya dengan itu, bank harus bisa menjaga kecukupan modalnya di atas rata-rata yang disampaikan atau diharuskan oleh regulator dalam hal ini OJK. Nah, kalau kaitannya dengan yang ini tadi, nah ini nanti gitu ya, kalau kalian teman-teman masuk di Bank Mandiri gitu ya, itu ada perhitungannya teman-teman. Capital adequacy ratio itu nanti juga ada terkait dengan kredit, pasar, dan operasional gitu ya. 3 itu ininya, apa namanya, komponennya. Nah, di operasional tadi cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya salah satunya adalah dengan data-data terkait dengan loss event database ini, teman-teman. Nah, kenapa tadi saya sampaikan bahwa loss data event database ini adalah yang penting gitu ya, salah satu hal yang penting karena selain untuk nge-report juga terkait dengan ke regulator juga terkait dengan pengelolaan risiko operasionalnya, tapi juga bisa menghitung capital modalnya yang harus disampaikan juga ke regulator dalam hal ini OJK gitu. Jadi LED itu ini gitu. Jadi ini teman-teman framework-nya, tujuan akhirnya adalah ya bisnis strategi dan apa namanya istilahnya tujuan organisasi untuk mendapatkan laba itu tercapai gitu. Mendapatkan laba ya kalau di operasionalis ya istilahnya membuat sekecil mungkin event yang terjadi yang merugikan bank gitu ya. Tapi kalau dalam strategi atau apa namanya tujuan dari organisasi tentunya mendapatkan laba yang sebesar-besarnya kan gitu ya, cukup besar gitu ya. Nah, itulah apa namanya yang menjadi peran dari risiko operasional, manajemen risiko operasional dalam kaitannya dengan strategi bank atau tujuan bank Mandiri. Itu teman-teman, kira-kira bentuknya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Pak, izin mau bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Ya, saya Dimas dari General Banking Program, Pak. Saya mau tanya tentang yang Bapak bahas tadi tentang apa namanya capital adequacy ratio itu ya. Itu kan salah satu, setahu saya. Halo? Halo? Ini saya yang nge-lag atau teman-teman semuanya nge-lag kah? Iya, Pak. Saya nggak ngeliat, Pak. Oh ya, Mohon maaf, Pak. Mas Dimas nge-lag Mas Dimas, mohon maaf. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya Mas. Baik, Pak. Sekarang udah lancar nggak, Pak? Ya sudah ya udah nggak usah pakai Oh, gambar ya Bapak. Nah, iya. Iya, mohon maaf, Pak. Pertanyaannya itu salah satu penghitungan CAR itu kan ngehitung risiko operasionalnya berdasarkan apa kayak mungkin ada metode perhitungannya tertentu ya Pak kan untuk memenuhi rasio kecukupan modal berdasarkan risiko operasional. Nah itu ngitungnya itu dari apanya sih Pak? Misalnya kalau kredit kan dihitung dari misalnya NPL atau probability terjadinya kredit macet. Nah kalau operational risk itu ngitungnya itu gimana sih Pak?
Oke, terima kasih Mas Dimas. Jadi ini, kalau saya ini lagi dulu ya, capital adequacy ratio itu sebenarnya adalah ada apa namanya cara ngitungnya gitu adalah modal Bank Mandiri gitu ya, dibagi dengan ATMR gitu ya, ATMR gitu ya, ATMR gitu. ATMR itu apa? Aktiva tertimbang menurut risiko. Jadi memang aktiva-aktiva yang ada di bank itu pasti ada risikonya, itu nanti dinilai gitu. Jadi modal dibagi dengan ATMR. Nah, di ATMR tadi saya sampaikan bahwa ada 3 tuh ATMR-nya. Ada apa namanya kredit, ada market, ada operasional gitu ya Mas Dimas ya. Nah, kalau kredit tadi kalau kredit sebenarnya salah satunya kalau kreditnya bermasalah tadi ya kolektibilitas gitu ya, itu salah satu ya Mas untuk yang kredit ya. Jadi kalau di kredit itu nanti cara ngitung ATMR-nya tuh nanti ada aturannya juga tuh di OJK bahwa misalnya kalau kolektibilitasnya berapa, tapi kayak metrik gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau kredit yang diberikan kepada swasta itu istilahnya kemungkinan risikonya akan lebih gede daripada kredit yang diberikan kepada pemerintah, misalnya begitu ya. Jadi ada prosentasenya gitu ya. Nah, terus kemudian kalau nanti dari situ sudah misalnya kalau dari sudah swasta, terus kemudian kalau nanti kolektibilitasnya misalnya gitu ya, kolektibilitasnya sudah 2, itu berapa angkanya gitu ya. Kalau kolektibilitas 3, angkanya prosentasenya berapa. Jadi ada beberapa komponen gitu ya, atau beberapa faktor gitu ya, selain tadi jenis kreditnya atau jenis asetnya ya. Kalau aset kan istilahnya kan kalau kredit pun kan bagi Mandiri Bank kan aset gitu ya. Nah, itu kan apa namanya akan dibuat kayak matriksnya gitu Mas. Itu kalau untuk kredit gitu. Nah, kalau untuk risiko operasional gitu ya. Kalau dari cara yang terbaru gitu ya yang di OJK itu tadi yang saya sampaikan salah satunya komponennya adalah LED tadi. LED loss event database tadi ya. Jadi dari LED ini nanti akan dihitung nih berapa sih prosentase atau rata-rata selama 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Sebenarnya aturannya adalah 10 tahun, tetapi kalau perhitungan yang terbaru gitu ya, terbaru itu karena mungkin sebagian besar bank belum mempunyai data yang bagus gitu ya, sehingga 5 tahun aja. Oke, katakanlah 5 tahun gitu ya. Jadi kerugian bank selama 5 tahun itu kira-kira berapa gitu ya. Jadi yang tadi kan ada pertanyaan juga kan dari Mbak Raina juga ya, bahwa kalau dari apa namanya penyebabnya itu yang paling gede berapa, apa Pak gitu kan, ada proses, ada sistem, ada eksternal, ada manusianya gitu ya. Nah, tapi yang untuk menghitung ATMR tadi, capital itu, gitu, itu selama 5 tahun. Jadi bisa jadi berbeda-beda. Ada yang di tahun, misalnya kalau 5 tahun ke belakang, misalnya ya, ini tahun 2023 berarti sampai 2017 gitu ya. Misalnya di 2017 sistemnya yang paling gede misalnya berapa M gitu ya, misalnya 20 M gitu ya. Terus kemudian di tahun 2018, oh cuma bank kerugi cuma 1 M gitu ya. Di tahun 2019 berapa? Oh, cuma 500 juta gitu. Atau di berikutnya, oh, gede lagi, 10 M lagi, gitu misalnya gitu. Nah, biasanya nanti akan di apa namanya di rata-rata gitu ya. Terus kemudian nanti di dalam apa namanya perhitungan di OJK gitu ya, sesuai dengan perhitungan OJK itu nanti ada nih prosentasenya berapa, terus kemudian apa namanya dihubungkan atau dikalikan dengan asetnya Bank Mandiri juga gitu, atau laba aset dan labanya gitu ya, berapa gitu ya labanya Bank Mandiri. Makanya tadi saya sampaikan tadi ada komponen apa namanya labanya Bank Mandiri berapa, ada komponen dari
ruginya berapa. Nanti ada cara perhitungannya sih Mas gitu. Jadi dari sisi ketentuan OJK-nya ada perhitungan. Jadi sebenarnya ada sekian, misalnya 0,25 kali sekian apa namanya asetnya atau ininya. Terus kemudian kalau misalnya kerugian, itu kerugiannya ada kalau kamu asetnya jumlahnya asetnya bank itu gedenya seberapa, pengalinya berapa. Gitu sih Mas kira-kira. Jadi cukup apa rumit gitu ya. Karena sebenarnya kalau untuk yang operasionalnya, operasional risk tidak rumit-rumit amat sih gitu ya. Tapi memang ada istilahnya matrik pengalinya itu dikali-kalikan gitu ya, dikali-kalikan terus kemudian keluarlah angkanya berapa gitu. Nah, itu angka berapa itu nanti yang akan digabungkan dengan ATMR-nya kredit dan ATMR-nya dari market gitu Mas Dimas. Dari situ nanti Bank Mandiri punya modal berapa, dibagi dengan ATMR tadi, dapatlah namanya CAR gitu. Gitu sih Mas Dimas, kira-kira gambaran gedenya ya gitu. Tapi kalau nanti Mas Dimas pengen tahu, nanti bolehlah apa namanya info ke saya, nanti saya sampaikan materi-materi tersebut gitu. Kalau memang tertarik gitu ya Mas Dimas ya. Cukup menjawab nggak Mas Dimas? Baik Pak, cukup menjawab Pak. Jadi kalau perhitungan operational risk itu aset-asetnya itu yang berhubungan sama operasional gitu ya Pak. Misalnya kayak sistem, kayak kantor cabang gitu juga termasuk perhitungan dari operational risk nggak Pak? Atau dari sisi Enggak. aset-asetnya itu Pak, kalau operational risk? Oh, enggak. Sebenarnya aset yang saya maksud itu adalah nanti kan gini, kalau di ini ya, apa namanya di rumusnya gitu ya, itu aset-asetnya itu nanti akan terkait dengan earningnya Bank Mandiri sebenarnya. Sebenarnya yang diambil cuma earningnya sih, earningnya atau labanya itu berapa gitu ya. Labanya berapa nanti dikalikan berapa gitu. Tapi istilahnya tidak langsung bahwa asetnya ini terus menjadi berapa terus dikalikan berapa itu enggak gitu sih. Cuma lebih ke arah prosentase kalau misalnya dalam aset-aset seluruh aset ya, artinya aset itu kan Bank Mandiri aset itu kan bisa apa namanya bermacam-macam termasuk kredit pun kan aset kan gitu ya. Nah itu kan istilahnya nanti akan menghasilkan laba atau menghasilkan earning berapa bagi bank gitu ya, laba terakhir berapa gitu ya, berapa tahun terakhir gitu ya. Nah itu yang nanti akan dikalikan dengan koefisien tertentu gitu ya, berapa. Terus tadi ruginya juga di rata-rata misalnya 5 tahun dikalikan dengan koefisien tertentu dengan jumlah total asetnya ini aset ini ya apa yang tadi Mas Dimas tanyakan ini iya ada aset misalnya Bank Mandiri ini asetnya berapa sehingga masuk ke tir berapa istilahnya begitu ya, tir berapa sehingga pengalinya akan beda. Misalnya gampangnya adalah apa bank dengan buku 4, buku 3, buku 2 itu akan beda-beda pengalinya. Itu sih Mas gitu. Nah, tetapi nanti pengalinya yang diberikan atau ditanggung oleh bank dibandingkan dengan earningnya itu berapa persen gitu. Itu yang nanti akan dikonversi menjadi aktifat tertimbang menurut risiko untuk operasional. Itu sih Mas kira-kira. Menjawab ya Mas Dimas? Baik Pak. Oke. Sudah sangat jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Oke. Terima kasih. Teman-teman lain ada pertanyaan? Oke, kalau enggak saya teruskan ya. Nah, ini contoh teman-teman. Ini sebagai contoh tadi kan saya sampaikan yang di sini ada apa RCSA, ada apa namanya KI, IAM, LED gitu ya. Nah, ini sebenarnya contoh nih, contoh-contoh apa namanya gimana sih cara berpikirnya gitu ya. Jadi kalau yang di sini tadi ya perangkat ini gitu ya. Jadi kalau framework-nya ini tadi, terus kalau
istilahnya jadi toolsnya itu seperti apa gitu. Nah, tadi saya bilang kan bahwa pertama kita itu mendefinisikan dulu terkait dengan risiko dan kontrol utamanya apa gitu ya. Makanya di sini RCSA ya, identifikasi risiko. Biasanya nanti kita akan melihat nih, atau kita akan melihat mendefinisikan ini kan melihat dari inherent risk-nya yang ada tadi ya, yang tadi saya sampaikan di sama. Nah, kemudian dari risk control ini kita akan membuat namanya key oh masih baik-baik saja ini. Jadi di sini gitu. Nanti di risk indicator gitu. Nah, ada contohnya enggak ya? Sebentar. Oh, ini example-nya ya. Oke. Nanti akan saya coba di sini. Nah, apa namanya? Kemudian dari risk indicator ini, yang tadi saya sampaikan, kalau itu akan masuk kalau ada insiden atau event-event yang bersifat merugikan bank atau insiden yang merugikan secara finansial maupun non-finansial akan dicatat dalam loss event database tadi yang ditanyakan oleh Mas Dimas. Sehingga nanti kalau dari database ini nanti akan keluar nih, kita isunya apa, action-nya apa. Jadi nanti action-nya itu atau apa yang menjadi langkah atau follow up-nya nanti akan dikontrol lagi gitu oleh teman-teman semuanya gitu ya. Nah, di sini teman-teman dalam kaitannya dengan loss event database tadi yang tadi saya sampaikan juga bahwa perhitungan capital ini akan digunakan untuk ke regulator baik ke OJK maupun ke BI. Sebenarnya kalau BI lebih ke arah secara umum, tapi kalau sebagai pengawas memang ke OJK gitulah. Nah, selain itu data-data ini juga digunakan untuk reporting gitu ya, reporting tadi gitu ya. Nah, sebenarnya contohnya begini teman-teman, contoh dari gambar ini ya teman-teman, ada RCSA, KI, LED, IAM, capital model gitu ya, terus reporting gitu ya. Ini kan penjelasannya ya, penjelasan mengenai perangkat risiko operasional yang ada gitu ya. Tapi bentuknya seperti apa? Nah, ini contohnya begini. Nah, contohnya end-to-end example-nya seperti ini. Ketika kita membuat RCSA gitu ya, ketika kita membuat risk and control assessment gitu ya, kita bisa membuat berdasarkan proses yang ada di semua unit. Nah, kalau yang di sini contohnya adalah misalnya yang ada proses di cabang. Kita bisa mengidentifikasi ini. Risikonya apa? Risikonya adalah penarikan saldo secara ilegal oleh pihak eksternal. Gitu ya. Nah, kita tahu ada risiko penarikan saldo ilegal gitu ya. Bagaimana kita membuat kontrolnya? Membuat kontrolnya adalah ketika melakukan penarikan harus memeriksa kelengkapan dokumen dan keaslian data nasabah yang akan melakukan penarikan uang gitu ya. Nah, ini kontrolnya sebenarnya ini. Jadi yang di RCSA tadi bentuknya seperti ini teman-teman, ada risk-nya terus kemudian ada kontrolnya.
Nah, dalam proses RCSA ini teman-teman, sebenarnya ketika sudah ada kontrol ini, kontrol di Bank Mandiri melakukan yang namanya kontrol testing. Artinya, kontrol yang memang sudah ada ini dilakukan testing. Kok kontrol kok di testing sih Pak? Maksudnya gimana ya? Jadi intinya begini teman-teman. Ada unit di Bank Mandiri, kemudian istilahnya bukan audit ya teman-teman, datang ke unit kerja, terus kemudian melihat apakah yang sudah ada di dalam aturan dilaksanakan. Kalau contohnya tadi penarikan saldo, terus kemudian pemeriksaan dokumen, maka si bagian unit yang namanya di Bank Mandiri ini SOR gitu ya, SOR gitu ya, itu meminta data gitu ya. Terus kemudian melihat apakah ketika penarikan saldo kemudian sudah dilengkapi dokumen dan sudah ada istilahnya verifikasinya. Nah, kalau sudah ada, oh benar, berarti sudah dilakukan. Tapi mungkin juga di satu cabang, ketika melakukan penarikan, oh tidak dilengkapi dokumen yang asli, atau tidak ada verifikasi yang dengan data yang ada, gitu ya. Sehingga artinya di sini akan ketahuan bahwa kontrol belum dilakukan dengan baik, gitu ya. Nah, kalau misalnya kontrolnya tidak dilakukan dengan baik, gitu ya. Nah, biasanya akan masuk ke issue dan action management, gitu ya. Nah, contohnya di sini kalau tadi kontrolnya ini masuknya ke sini, teman-teman. Di issue ini, oh ternyata ketika di control testing terdapat ada penarikan saldo yang ilegal, gitu. Nah, maka nanti akan ada action plan-nya apa, gitu. Nah, kalau di kasus contoh ini ada apa namanya pas di dalam membuat ini ternyata di dalam proses perjalanannya ini contoh ya teman-teman end-to-end example ada kejadian ini tanggal 30 Mei misalnya ya ada penarikan saldo nasabah secara ilegal di kantor cabang pembantu A gitu ya misalnya Hasan misalnya gitu. Nah, terjadinya di tanggal 28. Setelah diinvestigasi, diketahui pelaku masukkan KTP dan tanda tangan nasabah sehingga dapat melakukan penarikan. Jadi ini kan ada fraud gitu ya. Jadi pelakunya memasukkan KTP gitu. Jadi KTP-nya udah nggak benar dan tanda tangannya nggak benar gitu ya. Nah, kerugian yang diderita oleh nasabah itu 100 juta ini karena ditarik tadi kan penarikan ilegal gitu ya. Nah, setelah diinvestigasi, ternyata pelakunya orang dalam misalnya gitu ya, orang dalam pegawai gitu ya, terus kemudian dari investigasi kamu tangkap, terus kemudian harus kembalikan 100 juta. Ternyata bisa dikembalikan 10 juta, yang 90 juta sudah habis untuk hal yang lain misalnya gitu. Nah, tadi yang masuk kerugian tadi, yang 90 juta ini, tadi yang ditanyakan Mas Dimas gitu ya, kalau di LED ada data-datanya, nah ini. Di LED, ini yang masuknya kerugian operasional terkait dengan penarikan saldo ini, ruginya bank sebesar 90 juta. Nah ini yang masuk ke LED ini Mas. Di LED, ya kemudian nanti di LED ini, kalau banyak tadi yang untuk perhitungan capital tadi gitu. Itu ya teman-teman ya gitu. Nah, kemudian ini kan ada kejadian gitu loh. Nah, kemudian ketika dilakukan kontrol testing di sini hasilnya apa? Kemudian ternyata apa namanya? Beberapa contoh pelaksanaan penarikan uang banyak yang tidak mempunyai atau tidak dilengkapi dokumen aslinya. Itu ya teman-teman. Nah, kita atau di sini ya setelah assessment tadi mempunyai namanya key indicator. Key indicatornya apa? Indikatornya adalah kalau 80% nasabah atau data-datanya yang di sini ya dikontrol ini 80% lebih
menyampaikan berarti oke gitu ya. Masih ada 20 itu harus diselesaikan tetapi masih oke. Tetapi kalau misalnya yang tidak menyampaikan antara 5 sampai 80 itu berarti wah ini cukup bahaya nih gitu ya. Perlu ada tindakan lain gitu. Nah, tapi kalau sudah di bawah 5% artinya proses kontrol yang ada di cabang itu benar-benar parah, teman-teman. Artinya benar-benar tidak dilakukan dengan baik dan ini perlu satu action plan yang berkelanjutan gitu loh. Nah, sehingga kalau tadi ini ada kontrol testing yang dilakukan oleh SOR, kemudian masuk ke ada action manajemennya, artinya bahwa ada risiko penarikan saldo secara ilegal, ternyata hasilnya tidak bagus gitu ya. Nah, kemudian juga ada insiden yang terjadi, contohnya ini tadi. Maka tindakannya adalah terkait dengan isu asset management adalah melakukan penagihan terhadap pelaku gitu ya. Ini yang tadi pelaku dan ternyata 90 jutanya tidak bisa itu, hanya 10 jutanya. Terus kemudian melakukan refreshment ketentuan pada pegawai. Ternyata dari contoh ini teman-teman ketika dilakukan investigasi banyak ternyata tellernya atau beberapa pegawainya nggak tahu bahwa kalau penarikan harus dilakukan, harus ditambahkan dokumen asli, gitu ya. Tetapi biasanya hanya dokumen kopi aja cukup, gitu. Padahal ketentuannya harus dokumen asli, gitu ya. Nah inilah yang terjadi antara key indicator ini. Oh, bahwa ini di bawah 80 nih. Nah, berarti harus ada refreshment ketentuan terhadap pegawai cabang bahwa kalau penarikan dokumen itu harus menggunakan dokumen asli, misalnya gitu. Nah, ini yang dilakukan, kapan due date-nya, GIC-nya siapa, ini akan ada di jelas gitu. Gitu kira-kira teman-teman. Mbak Raina, mungkin apakah menjawab tadi pertanyaannya ini yang tadi sempat ditanyakan? Menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Menjawab ya. Jadi ini yang tadi ditanyakan bahwa apakah ada EWS-nya gitu ya, early warning. Nah, ini sebenarnya ada indikator, yang indikator kalau misalnya, nah misalnya kalau di sini misalnya gitu hasil kontrol testingnya, oh masih 80% gitu ya. Itu walaupun masih oke, tapi bukan tidak terus tidak ada perbaikan, tetap ada tadi ada perbaikan atau apa namanya tindakan gitu ya. Tapi kalau memang sudah mengarah ke sini, ini harus hati-hati nih, bahwa ternyata teman-teman di cabang tidak tahu nih, tidak paham bahwa harus misalnya ya, tidak harus menyampaikan data nasabah yang asli itu. Jadi ada, kalau di kita ada key indicator ini sebagai early warning-nya gitu ya. Kira-kira itu sih Mbak Rani. Oke ya. Oke. Maaf, saya izin bertanya juga, Pak. Oke, siap. Maaf. Tapi kalau misalkan yang 80% ini kan disebutnya sudah oke, tapi apakah perbaikannya itu harus 100% atau cukup asal perbaikannya itu ada gitu ya? Gimana, Pak? Oke, nah balik lagi Mbak, misalnya gini ya, jadi kalau misalnya di dalam aturannya atau di dalam SOP-nya gitu ya, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keaslian data nasabah misalnya. Misalnya ya, di sini kan kelengkapan dokumen misalnya, kelengkapan dokumen harus menyampaikan data asli. Ini misalnya ya, misalnya gitu ya. Harus data asli. Tapi ketika di control testing ternyata di sini istilahnya lebih dari 80, misalnya ya 85 gitu ya Mbak Rania ya. 85 artinya sebenarnya sebagian besar pegawai masih tahu lah gitu ya. Tetapi harus dokumennya ini harus komplit nih gitu ya. Nah, ini tetap harus dilengkapi 100% Mbak harusnya supaya apa? Supaya kalau nanti pun juga ada audit ya, audit eksternal gitu ya, kita mempunyai data yang komplit gitu ya. Tetapi kalau dalam hal ini lebih ke arah early warning tadi bahwa kalau yang 80 masih oke, tetapi tetap harus ada diminta perbaikannya gitu ya. Tapi berarti kalau masih 80 masih oke, tapi tetap harus perbaikan. Nah, tapi kalau 5 sampai 80 ini misalnya gitu ya, wah ini
oh ini ada sesuatu yang salah ini, gitu ya, ada sesuatu yang nggak benar nih. Terus biasanya itu akan digali lagi kenapa kok banyak yang istilahnya tidak tahu atau tidak melengkapi dokumen karena apa gitu. Nah itu biasanya akan dibuat action plan-nya juga gitu. Gitu sih kira-kira Mbak gitu ya. Oke. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan terhadap ini? Ini example-nya ya, ini example-nya ya. Mungkin agak lebih jelas gitu ya daripada saya tadi menjelaskan yang apa namanya yang di sebelah sini ya. Nah, ini kan gambaran apa namanya perangkatnya gitu ya. Nah, saya menjelaskan yang ada di sini nih, yang menjelaskan yang di sini, khususnya yang biru-biru ini. Khususnya yang biru-biru ini tadi yang dengan yang ini. Contohnya supaya apa namanya agak jelas gitu ya. Apa namanya mencernanya gitu kira-kira. Teman-teman lain ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya izin bertanya. Oh, silakan Mbak Regina. Ya, Pak, saya izin bertanya, apakah key risk indikator ini bisa dijadikan acuan untuk penentuan appetite di periode selanjutnya, nggak, Pak? Oke, terima kasih Mbak Regina. Pertanyaannya mantap nih. Jadi kalau ini, kalau yang di RCSA ini ya, Risk and Control Assessment ini kan lebih ke transaksional ya. Jadi lebih ke satu transaksi, ini kan ada satu transaksi. Nanti jadi RCSA ini nanti sebenarnya akan banyak banget Mbak. RCSA ini akan banyak banget gitu ya. Ini kan contoh gitu ya. Jadi setiap unit kerja pasti akan mempunyai masing-masing RCSA. Dan setiap unit kerja pun karena satu unit kerja itu bisa melakukan beberapa istilahnya kegiatan gitu ya. Nah, mungkin RCSA-nya juga banyak, ini satu unit kerja aja gitu ya. Nah, ini kalau key indicator ini lebih ke individu dari masing-masing risiko ini, Mbak Regina gitu ya, risiko ini. Jadi risiko ini lebih ke arah individu. Nah, kalau yang tadi ditanyakan terkait dengan appetite gitu ya, appetite itu biasanya lebih bank wide lagi, lebih luas lagi, lebih apa istilahnya lebih, kalau ini lebih detail gitu ya, ini lebih atas lagi gitu ya, lebih bank wide gitu ya. Artinya seperti yang risk appetite itu lebih ke arah kalau di Bank Mandiri lebih berapa sih kerugiannya gitu, appetite kerugiannya Bank Mandiri berapa sih, berapa persen dari tadi earning-nya tadi gitu ya, atau berapa persen sih kalau mau diduitin gitu ya, berapa rupiahnya itu juga bisa gitu ya, tapi berapa rupiahnya gitu ya. Nah, tetapi apakah ini bisa dibuat sebagai acuan gitu ya? Sebenarnya kalau dibuat acuan mungkin kalau untuk risk appetite-nya mungkin tidak terkoneksi langsung gitu Mbak Regina, karena ini lebih ke arah masing-masing risiko gitu ya. Masing-masing risiko ada key risk indicator-nya gitu ya. Sementara kalau yang apa namanya risk appetite lebih ke bank wide-nya gitu. Mungkin kalau risk appetite istilahnya terkait dengan berapa prosentase gitu ya, tadi prosentase kerugiannya gitu, atau misalnya appetite-nya lagi di Bank Mandiri misalnya jumlah insiden misalnya dalam satu kurun waktu tertentu, periode tertentu tidak boleh lebih dari sekian persen dari seluruh transaksi misalnya. Itu bisa sih gitu, tapi bukan individu dari masing-masing risiko. Gitu sih Mbak Regina, apakah menjawab? Iya Pak, menjawab. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Teman-teman lain ada pertanyaan lagi? Saya minum ya. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, tadi saya juga menyampaikan di sini gitu ya, apa namanya, yang di sini ada risk culture and continuous learning gitu ya, karena ini merupakan basic dari framework tadi ya. Nah, sebenarnya bentuknya seperti apa sih Pak gitu ya? Nah, ini yang saya sampaikan ini. Nah,
Jadi di Bank Mandiri gitu ya, kita saat ini gitu, ini juga sudah banyak berkembang lagi gitu ya. Jadi gimana sih Bank Mandiri melakukan risk culture dan continuous learning gitu ya. Artinya kan tadi kan tujuannya adalah supaya seluruh pegawai mempunyai culture risk yang embedded dengan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia mempunyai awareness yang luas terkait dengan risk gitu ya. Nah, apa yang dilakukan itu terkait dengan operational risk ini teman-teman di operational risk group gitu ya mempunyai beberapa metode lah istilahnya begitu ya. Ada Opera Edu, nah mereka istilahnya Opera Edu, ada Opera Learning, ada Opera Forum gitu ya, ada Opera Poster gitu ya. Nah, Opera Edu ini bentuknya apa? Itu bisa dalam bentuk Opera Letter ini biasanya dikirimkan melalui email gitu ya. Terus ada Operatun, Operatun ini kartun, ada tokoh kayak gini teman-teman, ada tokoh-tokoh seperti ini gitu ya. Terus kemudian dari Operatun ini nanti ada gimmick-gimmick terkait dengan kuis misalnya gitu ya, supaya ada awareness gitu ya. Terus kemudian ada Opera Clip, ada beberapa klip yang dibuat, ada Opera Quiz, ada Opera Poster. Nah, Opera Poster contohnya ini nih, Opera Poster ini. Nah, ini kan poster-poster yang memang selalu dikirimkan, baik metodenya bisa melalui wallpaper di laptop gitu ya, karena di Bank Mandiri ini teman-teman kalau memang masuk ke jaringan, wallpapernya otomatis pakai wallpapernya yang memang dari pusat gitu. Jadi istilahnya ada pesan-pesan sponsor seperti ini biasanya masuk juga sih di wallpaper gitu ya, wallpaper di laptop gitu ya, atau di komputer gitu ya. Jadi begitu masuk ada itu gitu. Nah, ini kan gimmick-gimmick yang digunakan untuk terus mengingatkan gitu ya, terus mengingatkan pegawai terkait dengan risiko operasional. Ini mereka menamakan Opera Edu gitu ya. Terus ada Opera Learning. Biasanya Opera Learning ini contohnya ya seperti saat ini teman-teman mendapatkan materi mengenai operasional risk gitu ya. Terus kemudian di Bank Mandiri juga selalu rutin melakukan e-learning. Jadi Bank Mandiri kan ada sistem gitu ya, di sistem MyLearn gitu ya. Terus kemudian nanti pada periode tertentu nanti akan ada setiap pegawai, seluruh pegawai itu membuka e-learning-nya, di situ mungkin bisa ada materi, baik mungkin video, atau materi PPT, atau apapun gitu ya, kemudian dilakukan e-learning gitu ya. Jadi ini salah satu yang digunakan. Kemudian ada Opera Forum. Opera Forum biasanya kita ada beberapa cara juga gitu ya, mengumpulkan teman-teman yang terkait di unit kerja yang terkait dengan operasional, dikumpulkan dalam satu pertemuan gitu ya, kayak gathering gitu ya, terus memberikan terkait dengan update-update risiko operasional maupun ilmu baru bisa juga itu. Ada podcastnya juga, Opera juga ada podcastnya. Ini rutin juga gitu ya. Jadi podcast kalau ada hal-hal yang hangat gitu ya, itu diberikan juga supaya teman-teman di pegawai juga terupdate, terus apa yang dilakukan Bank Mandiri, apa yang tidak boleh, apa yang harus disupport gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi ini adalah apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri gitu untuk terus melakukan risk culture dan continuous learning. Sebenarnya targetnya apa? Sebenarnya di sini ada target utama nih biasanya. Dan kita pun sering melakukan itu baik mungkin di kehidupan sehari atau mungkin di pekerjaan gitu ya, kalau di kami gitu. Nanti mungkin di teman-teman juga pas di kamu juga gitu. Pertama itu, kontrol adalah tanggung jawab masing-masing pegawai gitu ya. Itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bayangannya adalah gini, kalau belajar teman-teman membuat tugas gitu ya, biasanya kalau ada tugas terus kemudian harus diserahkan ke dosen gitu ya, misalnya satu tim ada 3 orang gitu ya, nanti ada yang saya misalnya membuat gitu ya, sudah buat
sudah diskusi, terus nanti misalnya saya satu tim dengan Mbak Rania gitu ya, Mbak Rania nanti tolong ya di ini apa namanya dicek gitu ya. Tapi begitu saya kirim, Mbak Rania mikir udah ini Beno ini sudah pasti oke lah gitu, langsung dikirim ke dosennya gitu. Padahal kan seharusnya harus dicek dulu gitu kan. Nah ini tetap semua adalah pegawai itu mempunyai tanggung jawab kontrol. Artinya setiap pekerjaan harus dicek dulu sebelum disampaikan ke orang lain. Setiap hasil report pekerjaan, input dan apapun itu harus disampaikan menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi jangan mengandalkan orang lain, lah istilahnya begitu ya teman-teman. Yang kedua ini target behaviornya adalah seringkali kita tidak memahami kontrol gitu ya, tapi berdasarkan katanya gitu ya. Artinya kata si X begitu gitu ya. Aku ya ngikut aja gitu. Padahal esensinya nggak seperti itu, atau aturannya sebenarnya tidak seperti itu, tapi karena katanya gitu ya, katanya temennya gitu. Nah ini kan sering juga ini ya, kalau kita istilahnya ada gosip gitu ya teman-teman, katanya si A begini loh gitu. Padahal harusnya tidak seperti itu. Nah ini kita pengen mengubah itu, jangan dari katanya, tapi melihat esensinya, melihat buktinya, melihat datanya, melihat aturannya, itu teman-teman. Itu. Nah, satu lagi yang pengen ditarget adalah bahwa sebenarnya kontrolnya ini atau SOP-nya, standar prosedurnya itu sudah bagus gitu ya. Tapi karena keseringan sebagai kontrol, kita sering itu sebagai ritual aja gitu. Itu ritual. Contohnya gitu ya, kalau misalnya teman-teman gitu ya, atau kita mempunyai kalau misalnya ya uji praktek gitu ya, misalnya harus melakukan tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya seperti itu ya. Nah, kalau orang yang memang aware gitu ya, misalnya nomor 1 gitu ya, terus dia cek itu, begitu dicek, ya sudah ada. Nomor 2 dicek, ya benar. Nomor 3 dicek, benar gitu ya. Sampai 6 dicek satu-satu. Tapi seringkali gitu ya, mungkin nanti kalau teman-teman sudah bekerja atau mungkin saat ini di kampus gitu ya, kadang-kadang sudah karena sudah sering, sudah biasa, dianggap yang tadi 1, 2, 3, 4 tidak dicek, tapi cuma dicentrangin aja gitu ya, untuk formalitas gitu ya, dicentrangin aja supaya lolos atau supaya jalan gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya ada yang di 1 sampai 6 tadi ternyata tidak dilakukan gitu ya. Nah, kalau tidak dilakukan, ya kalau tidak ada apa-apa ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ada hal yang bermasalah, itu akan menjadi hal yang besar gitu ya. Nah, sering yang contoh seperti itu adalah di IT teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada, misalnya kalau dari gampangannya kalau melakukan user acceptance test gitu ya. Kalau misalnya ada membuat sistem baru kan ada user acceptance test ya teman-teman. Nah, kita kan harus mencentrang tuh istilah mengecek 1 sampai 5 misalnya gitu ya. Nah, kita kan harus cek satu-satu tuh. Nah, kalau ada nomor, misalnya satu nomor yang tidak dicek atau dicek asal-asalan gitu ya, nanti suatu saat sistemnya itu bermasalah, teman-teman. Kalau sistemnya bermasalah, terus kemudian menjadi besar, nah itu karena ya bisa jadi karena hal-hal yang kecil tadi, karena tidak dicek gitu, hal yang kecil tadi. Gitu, teman-teman. Itu kira-kira teman-teman, jadi kalau saya tadi balik lagi ke belakang gini ya, jadi ini tadi kenapa culture dan continuous learning ini menjadi hal yang krusial gitu ya, karena memang menjadi fondasi supaya pegawai itu mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai awareness terhadap risiko di sekitarnya gitu ya, ada awareness di sekitarnya, dan dia mempunyai culture, mempunyai behavior, mempunyai tanggung jawab yang dimengerti bahwa saya harus melakukan apa gitu. Dan terus belajar, artinya kalau ada case seperti ini saya harus ngapain gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau yang ini
tadi terkait dengan example-nya, terkait dengan tools-tools yang ada di Bank Mandiri, teman-teman tadi juga sudah kita diskusikan, sudah cukup paham gitu ya. Gitu teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Atau ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Pak. Silakan Mas, siap. Ya, makasih Pak Beno atas penjelasannya. Saya Alif dari Banking Operations, Pak. Izin bertanya. Ya. Sekarang ini kan seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, risiko dalam perbankan ini sudah berkembang dengan adanya IT governance atau digital risk ya, yang belakangan ini marak terjadi. Nah, kalau menurut Bapak sebagai stakeholder dari Bank Mandiri ini, apakah regulator seperti OJK ataupun instansi terkait ini sudah meregulasi atau menegakkan aturan yang ketat terkait IT governance dan risk manajemennya di perbankan, mengingat kejadian seperti kebobolan database ataupun risiko IT lainnya itu cukup signifikan dampaknya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alif gitu ya. Risiko manajemen, manajemen risiko operasional gitu ya. Memang yang tadi saya sampaikan, kita membuat satu framework ini, terus kemudian membuat risiko dan kontrolnya, terus kemudian membuat indikator-indikator gitu ya. Itu tujuannya adalah memang meminimalisir risk supaya risiko operasional supaya sebisa mungkin jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, tetapi memang namanya risiko yang tadi sampaikan nggak mungkin zero gitu. Nah, tetapi yang tadi ditanyakan terkait dengan IT risk, Bank Mandiri saat ini juga sudah, kalau dari IT risk-nya gitu ya, dari unit risk-nya sendiri sudah ada IT risk-nya, terus kemudian dari sisi operasional risk juga ada tim tersendiri terkait dengan IT risk-nya gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya senior operational risk, itu juga mempunyai unit tersendiri terkait dengan risiko operasional gitu ya. Makanya seringkali antara IT gitu ya, IT dengan teman-teman di senior operational risk atau di operational risk gitu ya, sering intinya adalah saling bertengkar gitu ya, dalam tanda petik bertengkar gitu ya Mas. Tapi bertengkar yang bagus ya, artinya ketika ada satu misalnya yang tadi saya sampaikan misalnya di UAT gitu ya, atau sebenarnya UAT kan contoh mudah gitu ya, yang lainnya pun banyak gitu ya, jadi ada beberapa record gitu ya yang harus dilakukan tes misalnya begitu. Nah, biasanya teman-teman di senior operasionalis, di operasionalis yang bagian IT itu sangat ketat gitu ya, bahwa ini sudah dilakukan atau belum, buktinya mana, dan seterusnya gitu. Sehingga seringkali dianggap kalau teman-teman agak ketat gitu ya di operasionalisnya gitu ya, teman-teman IT kok kayak nggak disupport sih begitu ya biasanya gitu ya. Tapi ya itulah tugas dan tanggung jawab masing-masing, memang harus bertengkar dalam tanda petik ya, bertengkar untuk supaya istilahnya semuanya terjaga gitu ya. Nah, memang ada beberapa yang terkait dengan IT risk ini terkait dengan fraudster, Mas. Memang ada misalnya hacker gitulah. Misalnya di Bank Mandiri kita sudah mempunyai sistem istilahnya penolaknya gitu ya. Misalnya sudah dilakukan uji tes gitu ya. Itu sudah oke. Tetapi mungkin pada saat tertentu ada hacker yang lebih pinter gitu ya Mas gitu. Ya, itu memang agak susah dilakukan gitu ya. Tetapi di proses di Bank Mandiri pun biasanya kalau untuk sistem gitu ya, itu alertnya juga sudah lumayan banyak gitu ya. Nah, tetapi apakah tetap aja kejadian? Saya bilang harus kita jujur bahwa ada gitu ya. Seperti contoh dulu itu terkait dengan SWIFT ya, sistem di transfer antar negara gitu ya. Di Bank Mandiri sebenarnya sudah ada tuh. Kalau di tahap ini ada alertnya, di tahap istilahnya sistem perantaranya pun ada alertnya, di sistem akhirnya ada, di sistem aplikasinya ada perantaranya. Tapi satu saat pernah itu ada yang masuk ke sistemnya yang jauh dari yang dikelola antara internasional dan di Bank Mandirinya, dari antara itu. Ada perbedaan waktu di situ, terus kemudian si hackernya juga pinter, itu melakukannya di hari libur nasional gitu ya.
Jadi sempat terjadi itu, Mas. Nah, tetapi untungnya juga ketika yang bertugas melihat ada alert, terus kemudian ada sesuatu yang aneh gitu ya, dalam berapa jam sudah bisa teridentifikasi gitu ya. Kemudian dari transaksi yang dilakukan oleh hacker itu kalau nggak salah itu ada 12, misalnya ada 12 transfer yang dilakukan, 9-nya berhasil diblokir gitu ya akhirnya. 3 sudah terkirim gitu ya, sudah terkirim, tapi kita sudah punya ini juga, ada korespondensi juga dengan bank yang dikirim dan seterusnya gitu ya. Jadi duitnya bisa kembali gitu. Tetapi memang apa yang dilakukan oleh risk management itu Mas, bahwa selain dari regulator sendiri, kita juga punya yang lebih istilahnya gini. Kalau regulator itu standar gitu ya, kencengnya standar gitu. Tapi di bank biasanya akan lebih rigid lagi gitu ya. Tetapi sudah rigid lagi pun gitu ya, kadang-kadang tetap ada aja gitu. Apalagi kalau dalam istilahnya IT sekarang ini ya Mas, itu memang antara maling dan polisi itu akan selalu berkejaran gitu ya. Sama itu saya juga dulu ketika nanganin di kartu kredit juga begitu. Modus apa gitu ya, sekarang polisinya sudah bisa mengendus gitu dan juga bisa melakukan blokir gitu ya. Terus kemudian ada kasus baru lagi, modus yang baru lagi gitu ya, 2 tahun itu berjalan, ketika yang modus-modus baru berhasil dieliminir gitu ya, ternyata si fraudster ini menggunakan cara yang lama gitu ya, karena dia tahu di cara yang lama itu di sistem yang sekarang ada bolongnya dan seterusnya. Tapi intinya memang ini adalah istilahnya antara risiko dan mitigasinya itu adalah ya terus istilahnya saling, kalau ada ini kita mitigasi, tapi ada yang baru lagi kita mitigasi lagi. Bahkan mitigasinya sudah istilahnya sudah future pun, mungkin dalam 1 tahun, 1,5 tahun kita aman, tapi kita nggak tahu nih di tahun ketiga, di tahun kedua setengah gitu mungkin ada lagi gitu. Kira-kira itu sih, Mas Alif, gitu, jawaban saya. Terima kasih Pak, sudah menjawab. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Pak, mau bertanya Pak. Silakan, Mas. Oh iya, saya pengen tahu aja sih Pak, ini yang masuk ke slide awal tadi tentang insurance. Kalau dalam praktiknya pengelolaan risiko operasional itu penggunaan insurance-nya itu gimana sih Pak? Lalu apakah itu ada kaitannya dengan risk appetite gitu? Maksudnya mana aja nih kira-kira kemungkinan hal yang terjadi yang perlu diinsure atau yang dibiarkan? Nah itu praktiknya dalam perbankan atau khususnya dalam bank mandiri itu gimana Pak? Oke, ya, terima kasih Mas. Jadi pertanyaannya bagus ya, karena tadi menyangkut film yang pertama tadi ya Mas gitu ya. Nah, jadi gini, kalau tadi saya coba ya, saya balik lagi ke mana ya tadi ya. Ada inherent. Nah, ini. Sorry. Di mana ya? Di slide mana ya, saya sebentar lupa. Nah, mungkin ini. Nah, ini. Nah, kita itu kan ketika mau melakukan penilaian risiko ya Mas di sini, kan kita akan melihat ketika mengidentifikasi ini, kita akan mengidentifikasi, ketika mengidentifikasi, terus kemudian kita menilai risikonya, kita melihat nih, apakah risiko-risiko yang mungkin terjadi tadi, ini ada 2 yang kita lihat. Apakah ada impact-nya seberapa besar, dan likelihood-nya seberapa sering. Itu ya Mas gitu ya. Jadi kita biasanya mempunyai metrik gitu ya. Bank mempunyai metrik. Jadi istilahnya begini. Kalau likelihood-nya sering tapi impact-nya kecil, ini berarti ada sesuatu yang salah di proses internal di bank nih gitu ya. Berarti ini ada yang salah, perlu ditindaklanjuti gitu. Nah, yang sering terjadi adalah, bukan yang sering terjadi, yang sering susah adalah likelihood-nya itu kecil, artinya jarang terjadi, gitu ya, jarang terjadi. Tetapi impact-nya besar. Sekali kena itu, terus kemudian
gede gitu. Salah satu contohnya adalah apa? Mungkin bencana alam. Bencana alam, Mas. Nah, jadi bencana alam itu misalnya nggak sering terjadi kan, mungkin 2 tahun sekali juga enggak gitu kan, mungkin malah 10 tahun juga enggak, tapi begitu ada gempa misalnya gitu ya, itu menghancurkan gedung ini atau sistemnya rusak gitu lah. Nah, biasanya yang seperti inilah yang masuk kategori yang kita bisa istilahnya masukkan bahwa oh kayak gini nih nanti bisa kita asuransikan gitu. Lebih ke arah itu sih, Mas. Itu yang gede gitu ya, Mas. Apa namanya, untuk hal-hal terkait dengan risiko operasional yang gede gitu ya. Jadi biasanya gedung-gedung ya kita asuransikan gitu kan, seperti itu. Tetapi kalau kaitannya dengan kredit, nah kredit itu beda lagi ya, Mas. Kalau di kredit itu kan pasti ada risiko bahwa si orang atau nasabahnya tadi itu meninggal dunia gitu ya. Meninggal dunia kapanpun. Nah, itu juga apa namanya, likelihood-nya istilahnya kita nggak tahu kapan dia seseorang itu meninggal gitu kan, atau kapan gitu ya. Tapi begitu meninggal ketika utangnya gede misalnya begitu, wah bisa jadi nggak terbayar nih gitu ya. Kalau itu utangnya terkait dengan pribadi gitu ya, misalnya kayak KPR gitu ya, KPR atau kredit card gitu ya, kan pribadi gitu Mas. Nah biasanya kayak gitu juga ada asuransinya, pasti ada asuransinya gitu, seperti itu. Karena ya kalau misalnya ya kita mempunyai KPR terus kemudian meninggal, ya yang tanda tangan saya sendiri gitu ya, si bank mau nagih kemana nggak bisa gitu ya. Makanya itu diasuransikan, si orang itu diasuransikan jiwa, sehingga ketika si orang itu apa namanya, kita mendengar kabar kemudian nasabah X gitu ya meninggal dunia, ya kita bisa istilahnya minta ke perusahaan asuransi untuk yang ini dibayar gitu. Kira-kira gitu di Mas Dimas. Jadi kita punya istilahnya punya metriknya gitu ya, punya metriknya mana yang bisa kita asuransikan, mana yang bisa istilahnya harus kita kerjakan sendiri gitu. Gitu sih Mas Dimas. Menjawab ya Mas Dimas. Oke. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Baik, pertama-tama perkenalkan saya Pradea dari yang banker program. Izin Ya. untuk tadi sempat dijelaskan risk indicator itu adanya di masing-masing risiko, dalam artian setiap risiko itu kemungkinan bisa punya key risk indikator yang berbeda seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apa landasan dalam pembuatan key risk indikator ini, Pak? Kenapa dalam contoh ini kenapa lebih dari 80% nasabah yang tidak menyertakan dokumen yang lengkap itu dinyatakan oke? Kenapa tidak lebih dari 85% atau 90% dan seterusnya? Sekian dari pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Pradea. Pertanyaannya kritis nih. Terima kasih Mbak. Jadi benar. Jadi kiris ini memang biasanya adalah per risiko. Jadi kayak ini kan contoh ya, ini salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh nih yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya RCSA ini setiap unit kerja pasti punya gitu ya, pasti punya. Di Bank Mandiri kan unit kerjanya banyak gitu ya. Terus setiap unit kerja pun RCSA-nya pasti akan banyak gitu. Nah ini salah satu contoh gitu ya. Nah contohnya yang tadi di sini adalah penarikan saldo gitu ya. Tadi pemeriksaan dokumen gitu ya. Misalnya gitu kelengkapan dokumen. Nah, yang ini dicontohkan 5 sampai 80 sampai 80. Nah, sebenarnya angka ini dapatnya dari mana gitu ya? Dapatnya dari mana? Ini memang contoh saja sih, Mbak gitu. Tetapi bagaimana cara mendapatkan angka ini gitu ya? Biasanya teman-teman di sini gitu ya, apa unit kerja gitu ya, unit kerja yang membuat ini kemudian menentukan angka ini berdasarkan apa gitu ya. Pertama ada berdasarkan angka historicalnya gitu ya. Kalau memang ada angka historicalnya gitu ya. Atau kedua kalau memang suatu saat gitu ya memang di apa namanya di transaksi atau risiko ini
itu pernah ada kasus gitu ya. Contohnya di sini, contoh kasus ini. Oh, pernah ada kasus gitu. Jadi bisa historical, bisa ada kasus gitu ya. Terus bisa dari data eksternal. Eksternal itu misalnya risikonya itu misalnya risiko umum yang misalnya di eksternal kita googling atau kita melihat data-data lain ada gitu. Bisa dari situ. Nah, tetapi apakah angka ini terus kemudian misalnya unit kerja, terus kemudian saya pakai angka yang eksternal aja deh, gitu. Misalnya biar mudah, gitu ya, misalnya gitu ya. Contohnya tadi ya, misalnya saya buat 50 aja, misalnya gitu ya unit kerja gitu ya. Nah, pertanyaan Mbak Pradea, kenapa kok nggak 90? Kenapa misalnya gitu kan? Nah, biasanya ketika unit kerja membuat namanya kan risk control dan self assessment gitu ya, namanya self assessment ya. Ketika sudah dibuat ini, dibuat kontrolnya, kemudian dibuat risk indikatornya. Nah, yang tadi saya sampaikan, teman-teman di unit kerja ini mempunyai pairing, namanya SOR, Senior Operational Risk gitu ya. Nah, teman-teman di unit kerja ini dan di senior operasionalis inilah yang kemudian menyepakati angka ini, Mbak. Menyepakati angka ini. Nah, misalnya di situ tadi ketika misalnya misalnya ya tadi saya 50 gitu ya. Misalnya saya 50 udah oke gitu ya, misalnya gitu. Oh, alasan saya 50 karena ini unit kerja yang baru misalnya bla 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 gitu ya. Nah, tetapi SOR-nya ngomong lah nggak bisa dong, harusnya 100% dong gitu kan, 100%. Wong ini ketentuannya seperti itu. Nah, akhirnya bisa jadi, oh untuk di 1 tahun ke depan kita sepakati ya, misalnya 80 dulu gitu ya. Jadi ada SOR itu atau senior risk operasional itu diskusi dengan unit kerjanya itu menyepakati angka 80 ini gitu ya. Bisa jadi nanti di tahun ke depan gitu ya, tahun depan gitu ya, misalnya tahun ini 80 ya misalnya, atau tahun 2022 kan 80 nih ya gitu ya. Nah, mungkin di tahun 2023 ini sudah 100% atau 95% itu bisa berubah. Risk appetite-nya, kalau risk appetite apa namanya, risk indicator-nya bisa berubah. Gitu, Mbak. Nah, karena ada antara unit kerja dengan senior operasionalis duduk bersama kemudian menentukan angka ini. Gitu. Apakah menjawab atau ada yang masih ini mau ditanyakan? Baik, Pak. Sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi teman-teman pertanyaan? BTW teman-teman masih harus ngerjain soal ya atau di akhir hari ya? Saya nggak tahu nih. Oke, kalau nggak ada, mungkin apa namanya? Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Tadi dari pagi saya menyampaikan materi, gitu mungkin kata-kata penutup ini ada kata-kata ini teman-teman mungkin bisa ternak gitu ya bahwa ya teman-teman mempunyai kapabilitas untuk bisa belajar, untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa mencapai yang terbaik gitu ya. Dan saya yakin teman-teman dengan sudah kuliah dimanapun Anda berada ya di universitas manapun Anda mempunyai kemampuan untuk itu gitu. Sehingga tinggal teman-teman untuk mencapai yang diinginkan harus bekerja keras, keinginan untuk terus belajar itu ada di teman-teman semuanya, pilihan teman-teman semuanya. Dan apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat teman-teman semuanya, bisa dicerna gitu ya. Walaupun teman-teman tidak ada di pekerjaan ini gitu ya, tapi bisa dicerna, bisa menjadi bekal teman-teman semuanya. Entah kalau nanti teman-teman juga akhirnya masuk ke mandiri atau tidak gitu ya, nanti mungkin adalah pilihan teman-teman semuanya gitu. Oke, terima kasih teman-teman, selamat siang. Semoga teman-teman dalam mengikuti Kampus Merdeka ini atau di unit yang lain tadi ada training yang lain ya, operation maupun accounting ya, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya, paling nggak membuka wawasan gitu. Oh ada ini gitu ya, ada risiko operasional yang harus di manage di bank gitu, karena itu bisa menjadi damage kalau memang tidak dikelola dengan baik gitu.
Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang tidak berkenan atau jawaban yang mungkin tidak memuaskan ya teman-teman. Oke, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Rika. Ya, terima kasih Pak Beno untuk materi yang telah disampaikan mengenai operasional rigs ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya, dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Pak Beno, sehat selalu Pak, dan sampai bertemu di training selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sukses ya teman-teman semuanya. Sehat selalu, sukses ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Beno, sehat selalu, Ya, sukses. terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Mbak Rika. Izin live ya. Iya, sama-sama Pak Beno, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya teman-teman kita isoma dulu ya, jam 12.